Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apakah untuk pelajaran hari ini sudah siap? Siap. Untuk pelajaran hari ini maka pelajarannya itu bahasa Indonesia, materinya fakta dan opini. Pak Guru mau ngabsen dulu ya. Ya. Andre Sagara, Tadi Pak. Asep Safurohman, Hadir. Muhammad Isbianfia, Hadir. Rizky Rizal, Hadir. Intan Sari, Hadir. Reni Fatma, Hadir. Jinda Puspitasari, Hadir. Umi Faktiha. Hadir. Hari ini berangkat semua ya. Materi tentang fakta dan opini. Langkah-langkah pembelajaran problem testing. Proses pembelajaran dengan menggunakan teknik problem testing umumnya terdiri dari 3 fase, yaitu 1. Kegiatan awal guru menggali pengetahuan persyaratan yang sudah dimiliki siswa dengan menggunakan teknik problem testing. Hal ini berfungsi untuk instruksi, revisi, dan inovasi apabila pelajaran dan dikuasai siswa. Langkah 6 dari tahapan teknik problem testing perlu dilaksanakan untuk motivasi siswa pola provinsi. Cukup 3 langkah, yaitu kegiatan inti, pengembangan materi, penerapan materi dengan menggunakan teknik. Kita langsung ke materi aja ya. Ya, Pak. Ya. Jadi, bukan mitos serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujinya dengan memastikan khayalan umum, maka dapat disebut juga sebagai hasil dari pengamatan cara objektif yang dapat verifikasi sebenarnya oleh siapapun. Informasi yang benar yang didengar dapat juga disebut dengan fakta apabila informasi tersebut merupakan suatu peristiwa yang berupa kenyataan dan benar-benar terjadi. Di sini Pak Guru akan membagi 2 kelompok antara fakta dan opini. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan. Ya. Untuk membagi 2 kelompok. Ya, Pak. Oke, untuk kelompok saya bagi untuk putra sendiri, untuk putri sendiri. Silakan untuk putra mau milih fakta atau opini? Fakta. Fakta, oke. Berarti untuk putri opini ya? Ya. Setuju? Setuju. Ya, baik. Fakta dan opini. Ya. Masing-masing kelompok ambil fakta. Persilakan ketua kelas untuk duduk. Iya. Ayo. Kita lanjut ya. Untuk ciri-ciri fakta sudah teruji sebenarnya di depan khayalan umum serta bersifat objektif, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Pernah kita lihat dengan manusia serta telah dilakukan pengujinya dan memastikan khayalan umum. 2. Adapun ciri-ciri fakta kami dalam kalimat adalah sebagai berikut. 1. Memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berupa bilangan, statistik, dan tanggal dan waktu kejadian maupun hal lain yang telah verifikasi. 2. Bersifat objektif. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan terdapat di dalam bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Bila terjadi, sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan suatu situasi yang benar-benar terjadi. Berarti kamu bisa melatihnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan berita dari orang-orang yang berwenang. Di pengertian opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta
belum disahkan kebenarannya seperti suatu verifikasi di mana belum terdapat orang-orang dapat memastikan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi atau terjadi. Meskipun opini bukan merupakan fakta, namun apabila opini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka opini tersebut akan merupakan menjadi fakta. Kunci opini dalam kalimat adalah untuk kelompok opini silakan menjelaskan. Siap. Yang dimaksud yaitu satu, mengandung pendapat pribadi yang berarti dalam kalimat tersebut kamu akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dan yang kedua, bersifat subjektif, hampir sama dengan ciri yang pertama. Tetapi kalimat opini ini adalah pertanyaan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Artinya hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Udah, Pak? Udah, silakan Mas. Hitung. Untuk kalimat fakta dan opini, perbedaan fakta dan opini Ya, bisa dijelaskan? ya bisa. Berdiri atau duduk, Pak? Berdiri. Berdiri. Ya, perbedaan antara fakta dan opini sebagai berikut. Yang pertama, fakta ialah sesuatu yang apa adanya terjadi. Dalam artian, fakta tersebut ialah potret mengenai keadaan ataupun peristiwa. Oleh sebab itu, fakta sulit untuk dapat terbantahkan disebabkan karena dapat dilihat atau juga diketahui oleh banyak pihak. Yang kedua, opini. Opini ialah pendapat belum benar adanya. Pendapat pribadi tersebut dapat benar bahkan dapat juga salah. Pendapat seorang tersebut juga berbeda-beda dengan pendapat seseorang lainnya. Itu Pak, antara perbedaan fakta dan opini. Silakan duduk. Ya, Untuk perbedaan opini, yang lain anak perempuan. Ada yang bisa? kenapa Pak? Kita lanjut ya. Ya, Untuk contoh dan fakta dan opini. Contoh fakta, sekarang rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap siswa untuk dapat belajar sekitar 5 jam per hari. Sementara hal ini di tahun sebelumnya, menurut survei dari sebuah lembaga LSM, waktu belajar mereka tersebut di luar dari kegiatan sekolah adalah hanya 2/3 jam per hari. Contoh kalimat fakta. Coba jelaskan Mas, kalimat fakta. Ini jawab Pak. Boleh. Contoh dari kalimat fakta itu, yang pertama, harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang ketiga, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Itu Pak contoh dari kalimat fakta. Terima kasih. Bagus jawabannya Mas, silakan duduk. Bisa anak perempuan? Jawab. Bisa, Pak? Izin jawab. Boleh. Contoh kalimat opini. 1. Besok saya ingin pergi ke luar negeri. Yang kedua, rumah itu besar sekali. Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang indah. Yang keempat, mobil itu sangat cepat. Udah, Pak? Bagus. Kita lanjut ya. Untuk pelajaran kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.